Akhirnya hands-on juga iPad mini generasi ke-6, termasuk cepat juga masuknya. Tapi ini versi internasional ya, bukan versi resmi iBox. Saya beli kemarin di harga 9 juta di toko ijo, nama tokonya GoPhone. Yang tertarik bisa cek linknya di kolom deskripsi. Terus kok mahal bang? Harganya bukannya 500 dolar? Ya wajar sih, kalau barang masuk gelombang pertama pasti lebih tinggi harganya. Makanya kalau kalian mau sabar mending nunggu aja barang masuk periode berikutnya. Paling dalam sebulanan juga harganya udah makin turun. Di video saya sebelumnya jujur aja saya excited banget sama iPad mini ini. Setelah saya hands-on, memang size-nya sangat memenuhi ekspektasi saya. Tapi ternyata ada juga beberapa hal yang kurang sesuai sama ekspektasi saya yang perlu kamu tahu sebelum membeli. Oke, langsung kita unboxing aja. Boxnya simple, mirip dengan box iPad seri lainnya. Dan iPad mini yang saya beli ini versi Wi-Fi dengan storage 64GB dengan warna Space Gray. Oke, langsung kita buka. Pertama ada iPad mininya, terus di baliknya ada box yang isinya manual dan seperti biasa stiker Apple. Untungnya masih tetap dikasih kepala charger 20 watt. Dan tentunya yang colokan 3 ya, karena memang bukan versi Indo. Dan yang terakhir kabel USB Type-C. Yes, akhirnya pakai kabel USB Type-C. Mantap. Oke, kita langsung ke iPad mininya. Nah, impresi awal saya langsung terasa beda di kertas pembungkusnya ini. Soalnya udah nggak lagi material plastik, tapi pakai kertas. Dan ini dia iPad mini 6 dengan warna Space Gray. Impresi awal saya adalah bentuknya yang compact banget. Sesuai banget sama ekspektasi saya. Bisa digenggam satu tangan, nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean. Pokoknya compact dan pas. Desainnya mirip banget sama iPad Air generasi 4, cuma beda di size-nya aja. Ternyata tipis dan ringan juga tentengannya. Mantep sih ini. Di bagian atas fungsi buttonnya diborong semua, mulai dari power button sekaligus Touch ID, lubang speaker, dan tombol volume. Di bagian kanan ada magnetik buat Apple Pencil generasi kedua kayak gini. Di bagian bawahnya cuma ada lubang speaker dan di bagian kiri polos. Oke, langsung kita nyalain dan setting dulu. Ini dia tampilan di layarnya. 8,3 inch liquid retina display. Kalau warnanya sih vivid dan tajam. Cuma buat yang udah terbiasa pakai iPhone dan iPad Pro yang punya brightness di atas 1000 nits, pasti bakal kerasa kurang terang brightness 500 nitsnya iPad mini ini. Khususnya kalau buat outdoor siang hari. Tapi kalau buat pengguna baru saya rasa nggak bakalan ada masalah sama layarnya. Terus kalau ada beberapa yang merasa bezel di samping-sampingnya ini tebel, menurut saya sih memang mesti gini. Soalnya setelah saya compare sama iPad Air saya, ternyata size bezelnya sama. Yang mana artinya ini memang size standar bezel tablet yang bisa dipegang dua tangan, supaya nggak gampang kepencet jempol. Ini saya compare ukuran size dan layarnya kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro Max saya. Dan ini kalau di-compare sama iPad Air saya. Terus ini kalau kita compare bareng-bareng. Udah ada gambaran ya kira-kira gimana experience-nya kalau kalian tenteng. Yang jelas iPad mini 6 ini udah saya tes masih bisa masuk di saku celana cowok. Terus udah pakai iPad OS 15 juga. Cuma sekilas ada yang terasa aneh, yaitu size ikonnya jadi terasa kecil-kecil. Karena iPad OS 15 ini memang sebenarnya lebih cocok buat size layar yang lebih gede. Jadi jujur first impression saya mengenai size icon-iconnya ini jadi terasa kekecilan dan kurang nyaman. Kalau buat nonton YouTube kira-kira kayak gini. Vivid dan black levelnya lumayan mantep. Khususnya sound speaker stereonya ini termasuk mantap buat ukuran yang mini kayak gini. Terus kalau buat nonton Apple TV dan Disney Plus, kita bisa ngerasain HDR-nya. Cukup lumayan meskipun nggak bisa terang banget karena memang brightness-nya mentok di 500 nits saja. Tapi yang paling mantap justru buat gaming. Nih, saya install dari Apple Arcade NBA 2K21. Kualitas grafisnya mantap udah kayak main di konsol aja. Dan frame rate-nya jelas smooth banget. Yang jelas nggak bakal ada kendala berkat pakai chipset Bionic A15-nya yang dipakai di iPhone 13 Pro juga. Sesuai ekspektasi saya sebelumnya. Size 8,3 inch-nya ini nyaman banget kalau buat gaming. Layarnya pas, nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean. Jempol kita juga bisa akses ke seluruh layar. Asli nyaman banget iPad mini 6 ini kalau buat kalian yang nyari buat kebutuhan gaming. Cuma memang masih ada sedikit minusnya juga. Karena iPad mini 6 ini punya aspek rasio layar yang lebih panjang dibanding iPad series lainnya. Makanya kalau buat gaming di bagian kanan kirinya ini bakal ada space kosongnya. Soalnya emang format size-nya nggak standar. Tapi kalau buat saya nggak terlalu demen gaming sih jadi nggak ada masalah sama sekali.
Soalnya lebih penting aspek rasio yang panjang dan bisa digenggam satu tangan kayak gini. Terus kita tes Antutunya juga bisa dapat kisaran 700 ribuan juga. Nanti di video reviewnya bakal kita tes juga buat main Genshin Impact dan PUBG. Next kita tes pakai Apple Pencil. Kalau sensitivity-nya sih lumayan pakai Apple Pencil generasi kedua ini. Cuma tentu masih ada delay yang terasa kalau kita bandingin sama iPad Pro. Cuma ya wajar lah kalau buat range harganya. Emang bukan buat produktivitas expert, kalau layar segini cocoknya memang buat sketching dan notes aja. Yang jelas iPad mini 6 ini memang lebih cocok kalau disebut sebagai Apple Notes, karena size-nya yang bisa digenggam satu tangan dan punya fungsi Apple Pencil. Asli mantep. Kalau saya sendiri beli iPad mini ini tujuannya memang lebih banyak buat produktivitas sekaligus hiburan. Kalau buat hiburan, size-nya pas buat dibawa kemana-mana. Beda sama iPad Air yang menurut saya lebih cocok buat dipakai di rumah. Begitu juga dengan iPhone 11 Pro Max saya yang menurut saya masih kurang gede kalau buat nonton Netflix dan Apple TV. Buat akomodir movie dan gaming portable, menurut saya iPad mini 6 ini pas. Selain itu kalau buat produktivitas paling asik karena kemampuan multitaskingnya ini. Soalnya selama ini saya bikin skrip itu ribet kalau pakai iPhone mesti pindah-pindah app dari browser ke dokumen. Kalau pakai ini bisa langsung buat nyari referensi sekaligus writing di layar yang sama, praktis. Dan ini beberapa sampel jepretan kamera dan video recordingnya, yang dihasilin dari 12 megapiksel wide camera aperture 1.8 dan selfie kamera 12 megapiksel ultra wide. Oke, kesimpulan sementara dari first impression saya. Buat size-nya menurut saya sangat sesuai dengan ekspektasi buat kebutuhan hiburan dan produktivitas saya yang bisa nutup kekurangan iPhone saya di ukuran layarnya yang masih kurang gede. Dan iPad Air saya yang layarnya agak gede dan kurang portable buat dibawa kemana-mana. Tapi ada beberapa ganjalan yang rata-rata ada di bagian displaynya aja. Yang pertama karena brightness-nya yang masih 500 nits, dan presentasi UI icon iPadOS yang terasa kekecilan di layar iPad mini ini. Itu aja sih sementara yang rada kurang. Oke, buat review yang lebih detail nanti bakal saya bikin videonya setelah saya pakai iPad mini 6 ini sekitar seminggu ke depan. Soalnya saya juga masih sangsi sama durability baterainya juga. Apakah iPad mini ini bakal cocok jadi device pendamping iPhone? Atau ternyata malah bikin ribet, ngerepotin, dan kurang faedah? Tunggu aja reviewnya. Saya Vian, see you in the next videos.